Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya, Miss Yanti Channel, tempatnya belajar santuy. Hai, bertemu lagi dengan saya Miss Yanti. Di video kali ini, materi bahasannya masih tentang bahasa Inggris. Dan yang akan saya bahas adalah tenses. Sudah siap? Mari kita belajar. Tenses adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu suatu perbuatan atau kejadian. Contohnya, I go to school every day. I went to school yesterday. I will go to school tomorrow. Bisa dilihat perbedaannya? Jadi, kata kerja akan berubah jika keterangan waktunya juga berubah. Tenses dibedakan menjadi 16. Namun yang perlu kita pelajarin hanya 12, yaitu simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Jadi itu tadi adalah tentang tenses dan macam-macam tenses. Dan yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah simple present atau tenses nomor 1. Baik, kita mulai pembahasannya mengenai simple present tense. Simple artinya sederhana, present artinya sekarang, dan tense artinya kalimat. Jadi bisa diartikan kalimat yang digunakan untuk menyatakan pernyataan yang terjadi sekarang secara sederhana. Simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Itu adalah sebuah fakta. Bisa juga digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan setiap hari atau regular. Contohnya, I wake up at 5 p.m. Saya bangun jam 5 pagi. Bisa juga menggunakan contoh dengan keterangan waktu seperti ini. Always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, often, sering, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, in the morning, di pagi hari. Jadi, jika ada kalimat atau kata-kata yang ada time signalnya seperti ini, bisa dipastikan itu adalah simple present tense. Nah, di dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya penggunaan kata kerja atau verb. Verb 1, verb 2, verb 3, verb S or ES. Eat, ate, eaten, eats. Go, went, gone, dan goes. Nah, dalam simple present tense, kita menggunakan dua kata kerja atau dua verb. Yang pertama adalah verb 1, dan yang kedua adalah verb SES. Kapan kita menggunakan kata kerja pertama dan kata kerja yang diakhiri dengan SES? Saya akan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan memberikan 3 contoh kalimat simple present dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kita langsung mulai saja ya. Misalnya subjek. Subjek seperti yang sudah saya pernah jelaskan, ada 7, boleh dipilih. I, you, they, we, she, he, it. Terserah. Coba kita pakai she misalnya. Dia pergi misalnya, go. Karena di sini she, maka kata kerjanya ditambahin s. She goes to school every day. Ya, ini salah satu contoh kalimat simple present, simple, sederhana. Dia pergi ke sekolah setiap hari. She adalah subjek, kata kerjanya kata kerja yang SES. Kenapa? Karena dia she. Kemudian objek komplement, to school every day. Misalnya kita akan membuat kalimat negatif dari kalimat yang ini. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Di sini berarti dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Bagaimana? Kita lihat. She-nya, subjeknya tetap she. Kita pilih do atau does. Kalau she berarti does. She does. Tambahin aja not langsung. She does not. Atau disingkat
Doesn't. Kata kerja pertamanya apa? Langsung dia kembali ke kata kerja pertama ya. Kalau di sini kata kerjanya SES. Kalau di kalimat negatif, jika sudah di sini menggunakan does, dia akan kembali ke kalimat atau ke kata kerja yang pertama. Berarti go. Kenapa kayak gini, Miss? Memang itu sudah aturannya, jadi tidak perlu khawatir. She does not go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Nah, jika ingin membuat kalimat tanya, berarti apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Nah, does-nya kita pindahkan aja ke depan. Does. Subjeknya apa tadi? She. Berarti does she. Kata kerja pertama lagi. Go to school every day. Oke. Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Jika kalimat tanda tanya atau kalimat interrogatif, maka kata kerjanya kembali ke kata kerja yang pertama. Jika dia kalimat positif, kata kerjanya menjadi kata kerja SES. Bisa dipahami? Kita lanjut ke kalimat kedua. Kita akan bikin contoh dua kalimat. Misalnya kita menggunakan subjeknya they. Perhatikan. Kalau kita pakai they, berarti dia akan ketemu kata kerja yang pertama saja, bukan kata kerja S atau S. Misalnya mereka pergi ke kantor. Tetap pakai kata kerja go ya, biar kita bisa membedakan. They go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Jika di sini berarti mereka tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat negatifnya kita ubah. They, berarti kalau they pilihannya do. They do. Masukin not-nya. Do not, disingkat don't. They do not, kata kerja yang pertama tetap go. School every day. Kita ubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Berarti kita langsung taruh aja do-nya di depan. Do, subjeknya tadi they, today, kata kerja pertamanya go. Do they go to school every day? Bisa dipahami? Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang simple present. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.